Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku sehat sempurna dalam kucuran rezeki yang sangat luar biasa, penuh ridho dan berkah, ditajribkan semua ilmunya, diberi amanah kekuatan yang sangat luar biasa, yang bermanfaat buat diri, keluarga, dan orang banyak yang membutuhkannya. Saudaraku semua, dalam kesempatan ini izinkan saya sedikit menyampaikan pesan-pesan dari guru saya tentang kematian. Perlu kita ketahui bahwa kullu nafsin za'iqatul maut, lama atau tidak, kapan terjadinya, muda tua tak pandang bulu, yang namanya kematian pasti akan datang. Namun tentu kita butuh persiapan, namun tentu kita butuh bekal untuk berpulang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan semoga sedikit apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saudaraku semua jalan untuk berpulang. Guru saya menyampaikan pesan ini kepada saya, dan hari ini saya sampaikan buat semuanya, bahwa ketika seorang manusia mau meninggalkan dunia ini, ketika seorang manusia mau berpulang kepada Allah, ada tanda-tanda atau ciri-ciri yang bisa ia rasakan. Baiklah, langsung saja. Saudaraku semua, ketika tubuh saudaraku bergetar yang sangat luar biasa, menggigil yang sangat luar biasa, dan dalam getaran itu dari sekujur tubuh, dari ujung kaki ke ujung rambutnya, ada rasa nikmat yang terjadi, maka ketahuilah wahai saudaraku, itu pertanda 1 tahun ke depan saudaraku akan berpulang. Maka ketika itu terjadi wahai saudaraku, perbanyaklah bertobat kepada Allah, perbanyaklah berbuat baik, perbanyaklah menebar kebaikan buat siapapun. Dengan demikian semoga saudaraku husnul khotimah. Setelah itu terjadi wahai saudaraku, maka kedepannya yang akan terjadi lagi buat saudaraku yang telah mengalami hal tadi, yaitu bergeraknya bagian pusar saudaraku, bergerak dan terasa sakit dalam gerakannya itu, dan di dalam sakit itu hadir sedikit nikmat. Ketika itu terjadi, maka 40 hari lagi saudaraku akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu saudaraku rasakan, ketika itu kita rasakan, perbanyak minta ampun kepada Allah, benar-benar bertobat kepada Allah, bahwa 40 hari ke depan saatnya untuk berpulang. Berikut dalam tobat kita, dalam istiqomah kita, terjadi gerak pada daerah kiri kita atau jantung kita atau dada kiri kita, terjadi getaran-getaran, gerakan-gerakan, terasa tek 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 tek. Dan dalam getaran itu perlu saudaraku ketahui bahwa 20 hari lagi saudaraku akan berpulang. Dan di dalam gerakan getaran-getaran itu terjadi gerakan naik turun hingga halkum saudaraku, atau jakun saudaraku, atau leher saudaraku.
Di saat itu ada rasa nikmat yang terjadi. Gerakan naik turun dari pusar ke jakunnya, dari pusar ke lehernya, dan terjadi rasa nikmat dalam gerakan itu. Pertanda 7 hari lagi saudaraku akan berpulang. Berikutnya, apa yang akan terjadi lagi? Yaitu bergeraknya anak lidah saudaraku, dan itu saudaraku rasakan, dan terjadi rasa nikmat di gerakan anak lidahnya. Maka saat itu 5 hari lagi saudaraku akan berpulang. Berikut yang perlu saudaraku ingat, setelah ada gerakan anak lidahnya, maka akan terjadi gerakan yang nikmat di antara kening saudaraku, di antara 2 alis saudaraku. Gerakan denyutan-denyutan pun terjadi. Itu pertanda 3 hari lagi saudaraku akan berpulang. Dan setelah gerakan itu terjadi, perlu saudaraku ingat, ketika antara zohor dan asar, antara zohor dan asar, terjadi gerakan di ubun-ubun saudaraku, gerakan yang bisa saudaraku rasakan. Itu bertanda tak lama lagi saudaraku akan berpulang. Dan dalam kejadian itu, pinggang saudaraku akan terasa sakit. Saudaraku duduk rasa gak enak, tidur terasa gak nyaman, hingga pusar saudaraku bergerak yang luar biasa naik turun ke ubun-ubunnya. Di saat itu saudaraku hanya butuh penyerahan penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam kejadian itu, sebenarnya seorang anak dari kita atau siapapun yang lagi dekat dengan kita, di saat terjadi gerakan dari pusar ke ubun-ubun itu, kita tak boleh lagi diganggu. Kita tidak boleh lagi diusik dengan berbagai aturan-aturan, dengan berbagai adat istiadat, dengan berbagai kebiasaan-kebiasaan. Karena yang kita butuhkan di saat itu adalah ketenangan hati menghadapi syakaratul maut. Saudaraku semua, di saat itu terjadi, wahai saudaraku semua hadir. Hadir buat saudaraku. Yang pertama hadir berwujud hitam, dan itu akan kita lihat. Ketika hadir wujud hitam itu, perlu kita ketahui itu adalah wujud dari iblis yang ingin mengganggu saudaraku. Maka ketika itu terjadi, ucaplah di hatinya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keluarkan nafasnya. Gak lama bakal hadir lagi wujud berwarna merah, perwujudan dari orang-orang yang kafir, perwujudan dari orang-orang yang tidak Islam. Maka kembali hati saudaraku ucap, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Keluarkan nafasnya. Nggak lama bakal wujud warna kuning, perwujudan dari kaum Yahudi. Tetap saudaraku fokus di hatinya, ucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keluarkan nafasnya. Nggak lama hadir warna putih yang sangat putih, warna yang sangat bagus, yang benar-benar putih. Dalam warna putih itu berubah wujud baginda Rasulullah yang sangat luar biasa. Maka di saat itu ucaplah di hatinya, Masya Allah, kana minal mu'minina haqqah. Semoga Allah menjadikan aku
orang yang sebenar-benar mukmin. Dan ketika saudaraku benar-benar bisa merasakan sampai titik itu, maka enggak lama akan hadir sebuah kekosongan, dan dalam kekosongan itu wujud saudaraku tampil di hadapan saudaraku. Wujud yang sangat indah, rupawan yang sangat indah dan mirip dengan saudaraku. Ketika itu terjadi, berarti saudaraku husnul khotimah. Maka semoga apa yang saya sampaikan tadi benar-benar bermanfaat buat diri kita, keluarga kita, dan orang banyak yang membutuhkannya. Kasih kabar ini, beritakan kabar ini buat orang tua kita, buat kakek nenek kita, buat paman kita, buat bibi kita, buat keluarga kita, dan buat diri kita. Pahami ini, biar saudaraku nantinya husnul khotimah dan punya persiapan untuk berpulang ke rahmatullah. Semoga sedikit bahasan ini bermanfaat. Salam satu batin satu jiwa. Saya Rajo Mangkuto Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.